Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan tentang pembahasan beriman kepada yang gaib. Ibnu Qudamah mengatakan wa yajibul imanu bi kulli ma ukhbira bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan wajib beriman terhadap seluruh apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabihi naqlu anhu, yang itu sahih, benar penukilannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi ma syahidna, baik pada perkara yang kita menyaksikannya, au ghaba anna, atau yang kita tidak bisa melihatnya. Na'lamu annahu haqqun, dan kita mengetahui, meyakini sesungguhnya apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Wasidqun, dan jujur. Sawa'un fi dzalika, sama saja dari apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aqalna wa jahilna, baik yang kita bisa mencernanya dengan akal, bisa memahaminya, wa jahilna, atau yang tidak bisa kita cerna dengan akal kita dan kita tidak mampu memahaminya. Walam nutalli ala haqiqati makna, dan kita tidak meneliti atau berdalam-dalam terhadap hakikat dari makna tersebut. Contoh yang mudah tentang masalah ya nikmat kubur ataupun azab kubur. Jadi ini kita tidak bisa menelitinya. Makanya di kalangan orang kafir, dia menggali kuburan, dia mengatakan kami tidak menjumpai ada nikmat kubur dan tidak menjumpai adab kubur. Memang kita tidak ada keperluan di situ. Yang menjadi kewajiban adalah kita beriman dengan apa yang diberitakan. Ini salah satu contoh. Apakah hanya pada perkara ini? Ya tidak, pada perkara yang lainnya yang banyak. Karena memang terjadi perbedaan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Di dunia saja terjadi perbedaan. Di dunia saja terjadi perbedaan. Apalagi sudah beda alamnya. Tidak mungkin sama. Di dunia misalnya, buat contoh yang dicontohkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, misalnya kakak adik sama-sama tidur bareng dalam satu ranjang, atau teman misalnya dalam satu ranjang. Keduanya mimpi. Yang satu mimpi digigit ular, yang satu bisa jadi mimpi sedang walimatul urus, sedang akad nikah. Coba. Padahal sama-sama, coba. Yang satu ketakutan luar biasa, yang satu bahagia luar biasa. Padahal tidurnya di satu tempat, kakak adik sama-sama tidur, mimpinya apa? Beda. Nah, itu terjadi dalam kehidupan manusia. Ya, terjadi dalam kehidupan manusia. Bagaimana dengan kehidupan akhirat? Berikutnya yang dicontohkan di sini, yang kita tidak perlu berdalam-dalam terhadap maknanya, sebagaimana hadis tentang Isra dan Mi'raj yang kemarin sudah kita pahami. Jadi Isra dan Mi'raj itu dengan badan dan ruh. Makanya Allah SWT mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Selanjutnya dari ayat, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hamba itu meliputi ruh dan badan.
Kalau misalnya hanya ruh saja ya subhanalladzi asra bi ruhihi misalnya. Atau dengan badan saja subhanallah ya subhanallah mana ayatnya? Ya. Asra bi jasadih misalnya. Tapi di situ disebut dengan bi abdihi, berarti dengan nyawa dan badan. Nah, orang Quraisy itu tidak mau beriman dengan perkara ini. Kalau dengan badan dan nyawa. Tapi kalau cuman ruh saja, nyawa saja, percaya. Ya. Misalnya ada orang, saya kemarin mimpi, ya, menembus 7 langit bumi, ya, 700 kali. Wah. Selama semalam 700 kali tembus langit dan bumi. Ya, sambil membawa 700 ton emas misalnya. Di mana itu? Mimpi. Nah, ya mimpi ya. Ah, ini Quraisy begitu. Percaya. Sehingga tatkala orang di dalam mengimani Isra dan Mi'raj ini hanya dengan mimpi, maka itu belum membawa mereka kepada keimanan. Jadi badan dan juga ruh. Ya. Nah, itu kita harus imani. Ya. Harus kita imani. Ini di luar nalar kita. Sehingga pas peristiwa Isra dan Mi'raj ini banyak kaum muslimin yang lemah imannya murtad. Sehingga Yahudi senang, Nasrani senang juga, musyrikin juga senang. Tapi bagi mereka yang kuat imannya tambah kuat. Dan Rasulullah juga tambah mantap. Nah, ini betapa iman itu butuh ketundukan hati dan kefahaman siapa kita dan siapa yang menciptakan kita. Wa kana yaqbatan la manaman. Maksudnya Rasulullah tatkala Isra dan Mi'raj dalam keadaan bangun, jaga, tidak dalam keadaan tidur. Fa inna Quraisyan anqaratsu wa akbaratsu. Sesungguhnya Quraisy itu mengingkarinya dan menyombongkannya. Walam takun tungkiru al-manamat, tetapi Quraisy itu tidak mengingkari kalau Isra dan Mi'raj itu bentuknya adalah mimpi. Ya kalau Isra dan Mi'raj mimpi, ya kami nerima. Tapi kalau badan dengan jiwa lagi sadar, sebagaimana kita enggak. Nah ini berarti dia belum beriman pada perkara yang gaib atau yang belum atau yang tidak mampu dijangkau dengan akal. Memang akal tidak mampu. Ini letaknya adalah iman. Ya. Dan ini tidak ada hajah dalam perkara ini penelitian. Kadang para ilmuwan itu juga bukan orang ilmuwan ya, bisa jadi adalah orang yang belum beriman atau orang yang nggak nyadar. Tapi karena sukanya penelitian begitu disebut dengan ilmuwan. Tapi kalau dari sisi akidah dia orang yang nggak nyadar, nggak tahu diri. Ya, tidak tahu diri, melakukan penelitian yang sia-sia karena tidak bakalan mendapatkan jawabannya. Berikutnya, wa min dzalika anna malakal maut, demikian juga perkara-perkara yang harus kita imani dari perkara gaib, sesungguhnya malakal maut, yaitu malaikat maut, ya, malaikat pencabut nyawa. Jadi nama yang sabit dari sunnah adalah malaikat pencabut nyawa, malakul maut atau malaikat jurupati. Lama jaa ila Musa alaihissalam. Malakul maut tatkala datang kepada Musa alaihissalatu wassalam liyaqbidha ruhahu, untuk mencabut nyawanya. Kita harus beriman nih, malakul maut pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya, untuk mencabut ruhnya Nabi Musa. Ladamahu, dipukul sama Musa. Ya. Sudah pernah dengar malakul maut mencabut nyawa seseorang dipukul? Sudah pernah belum? Belum ya. Kalau hadis ini sudah pernah dengar? Sudah pernah mendengar apa belum? Nah, jadi kalau antum ingin tahu, ini pernah kejadian. Nah, malakul maut biasanya siapa yang berani menghalangi malakul maut, ya kan? Dan zahirnya malakul maut ini punya mungkin wallahualam ya jumlahnya ya, mungkin jutaan mungkin ya. Ya. Jutaan anak buah
Ya, anak buahnya jutaan. Sebagaimana tatkala saya belajar tentang masalah beriman terhadap malaikat. Jadi punya jutaan anak buah. Jadi bukan sebagaimana pertanyaan orang zaman dulu, gimana ya? Malakul maut kan cuma satu, gitu kan? Malakul maut cuma satu. Ya. Di sini mati, di Amerika mati, di Afrika mati dan sebagainya mati, mati ini gimana ini? Yo malaikatnya ke sono, kemari. Ya kan? Wah, kemudian digambarkan, jangan bingung-bingung itu. Coba kamu ya, tanya aja ke PLN. Ya, begitu PLN ingin mematikan Purwobondo, Bumbung, Sempor, itu semacam ceklek. Ya kan? Ini jawaban ini ternyata tidak dibangun di atas dalil, walaupun mungkin menenteramkan si penanya. Itu. Ada juga yang mengatakan, ya, ini barusan meninggal, ini meninggal, ini meninggal. Kenapa kok bisa begitu ya? Ya malaikatnya belum pergi, gitu, masih di situ. Gitu. Jadi cabutin sini, cabutin sini. Ternyata perkara ini malakul maut banyak, ya, pendukungnya bukan pendukungnya yang bersama beliau. Jadi nggak bisa tugas sana sini. Ya, dan nampak. Jadi nanti setiap kita pasti akan melihat malaikat yang akan mencabut nyawa kita. Pasti itu. Minimal kita akan lihat malaikat 2 kali. Makanya kita wajib beriman terhadap malaikat. Karena nanti kita akan lihat. Sekarang belum lihat, nanti akan lihat. Nah, begitu. Nah, kejadian di sini yang paling berat, maka dicontohkan di sini pernah satu kejadian malakul maut mau mencabut nyawanya Nabi Musa, dipukul sama Nabi Musa sampai mau keluar matanya. Nah, ini. Faraja ila rabbihi, kemudian malakul maut pulang kepada Rabbnya. Faradda alaihi aina, kemudian dikembalikan mata malaikat maut tersebut. Nah, ini yang menjadi pembahasan ya. Kita bawakan dalilnya biar mudah ya, biar mudah. Yaitu karena malakul maut itu tidak sebagaimana kondisi malaikat waktu mau mencabut nyawa, tapi dia dalam bentuk manusia. Ini yang jadi permasalahan. Jadi malakul maut waktu mencabut nyawa Nabi Musa itu tidak dalam bentuk malaikat, tapi dalam bentuk manusia. Tatkala ada manusia bilang kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, saya diperintahkan untuk mencabut nyawamu." Ya, pukul aja. Ya kan? Karena memang Nabi Musa itu pemberani. Ya, mungkin 1 kali pukul kalau orang biasa mati. Dan itu sudah pernah kejadian. Makanya Nabi Musa lari itu. Pernah jadi sekali pukul mati, jadi kuat sekali. Nabi Musa itu nggak terlalu tinggi tapi tidak terlalu pendek, rambutnya kriwil, tapi kuat sekali. Nabi Musa. Nah, kemudian malaikat ini kembali kepada Allah SWT, kemudian mengatakan, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengutus aku kepada hamba yang tidak ingin mati. Kemudian Allah kembalikan mata malaikat maut tersebut. Kemudian Allah mengatakan, irji' ilai, kembali lagi kepadanya. Wa qul lahu yadha' yadahu ala matni thawrin falahu bima ya addat yadahu bi kulli sya'ratin sanah. Ya. Kemudian suruh kembali lagi, bilang bahwasanya kamu ini adalah malaikat maut. Ya. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada malakul maut, kepada Nabi Musa untuk meletakkan tangannya di perut sapi. Nah, kemudian diangkat tangannya, ya, berapa jumlah dari bulu yang menempel di tangan Nabi Musa tadi? Setiap satu bulunya itu diberi tangguh untuk usianya Nabi Musa 1 tahun. Misalnya ada 50 ya, ini 50 berarti kamu diberi tangguh sama Allah 50 tahun. Ini kejadian ya. Faqala Musa, "Tsumma madza?" Kemudian apa lagi? Ya, setelah 50 tahun itu, ya misalnya 50 tahun lagi. Habis tuh. Setelah itu apa?
tsummal maut, ya mati. Kemudian Nabi Musa mengatakan fal'an, ya daripada nunggu 50 tahun ya mending sekarang. Iya. Memang sama sebenarnya kita. Waktu yang telah Allah tentukan kepada kita akan datang. Ya. Cepat atau lambat. Dan kenyataannya sangat cepat. Lambat itu kan karena belum sampainya itu. Tapi kalau sudah sampai, ya Allah, hidup kita itu seakan-akan cuman pagi atau sore saja sebenarnya. Makanya ini mengerikan banget ya kehidupan di dunia ya. Kehidupan dunia itu meninabobokan. Ya. Tapi yang menjadi pembahasan di sini adalah kejadian malakul maut datang kepada Nabi Musa. Ini perkara gaib yang harus kita imani. Berikutnya lagi ya, tentang hal yang kita harus imani karena ini perkara apa? Gaib. Ya, dan kita tidak perlu berdalam-dalam karena memang di luar kemampuan kita. Ya, di luar kemampuan kita. Ya. Jadi lakukanlah penelitian pada perkara yang memang di situ tempat penelitian. Adanya tempat-tempat penelitian gitu ya. Kalau yang nggak perlu nggak usah, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, ya buang-buang energi. Dan yang dihasilkan oleh para ilmuwan adalah sesuatu yang memang ada, ya, dan memang pada ranahnya. Tapi ilmuwan yang melakukan perkara yang bukan pada ranahnya, bukan pada tempatnya, ya sia-sia. Siapapun juga dia, cuma ya. Berikutnya, di antara perkara-perkara gaib yang harus kita imani, baik kita mudeng atau tidak mudeng, dan kita tidak perlu berdalam-dalam tentang hakikat maknanya. Wa min dzalika asyratus saah. Dan di antaranya adalah tanda-tanda hari kiamat. Ya. Tanda-tanda hari kiamat. Mithlu khurujid dajjal, seperti munculnya dajjal. Jadi tatkala diberitakan akan munculnya dajjal, ya sudah kita beriman. Dan kita beriman dengan apa yang adanya dalil, tanpa ya memalingkannya dari makna yang ditujukan dalil. Karena banyak yang beriman dengan datangnya dajjal, tapi dajjal di sini bukan makhluk, tetapi sifat, sifat kedurjanaan, ya, sifat kejahatan. Nah, ini nggak boleh. Ini yang sering disebut dengan cocok logi. Jadi cocok logi itu sebenarnya pembodohan diri namanya. Cocok logi adalah apa? Pembodohan diri. Ya, pembodohan diri. Jadi jiwa ini memang mencari sesuatu yang tidak diketahui. Makanya ada orang mengatakan yang seperti kita sebutkan, manusia itu adalah makhluk penasaran. Kalau belum terbangun, belum terjawab apa yang menjadi penasarannya, dia akan mencari. Cuman ada hal-hal yang dia penasaran, tapi di situ bukan ranah dia untuk meneliti. Kalau dia meneliti di situ, ini berbahaya. Makanya ya, teori tentang asal mula manusia yang dilakukan oleh Charles Darwin itu ternyata tarung itu sama gereja, karena gereja meyakini bahwasanya manusia itu bukan dari kera. Tarung itu sampai di pengadilan juga bingung. Dari para pengikutnya Charles Darwin, ya seorang dosen ya, doktor gitu kan, dengan orang-orang gereja gitu. Karena bingung hakimnya, akhirnya cara menghakiminya begini. Ya, cara menghakimnya, bagi yang berasal dari kera, maksudnya bukan dari ciptaan Tuhan lah ya, bahasa mereka, maksudnya bukan dari ciptaan Allah. Silakan duduk di sebelah kanan. Bagi yang merasa asalnya dari ciptaan Allah, sebelah kiri gitu.
Ternyata pengikutnya Darwin nggak ada yang mau duduk di sebelah kanan. Kenapa? Karena intinya dia itu tidak beriman begitu. Ateis gitu. Intinya apa? Ateis. Ini berbahaya, memang ini ranahnya iman. Ranahnya apa? Iman. Ini buat contoh, termasuk munculnya apa? Dajjal. Kita bacakan aja dalilnya. Munculnya Dajjal itu betul-betul ada secara hadis dan ijma'. Sebagaimana ucapan Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabri, dan aku berlindung dari siksa kubur. Longger wis dadi awu apa disiksa. Ya, itu kembali nih. Ini ranahnya adalah iman. Gitu. Itu ya. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung dari fitnahnya Dajjal yang mengusap sepatu. Jadi Dajjal itu anak orang manusia. Dia manusia dia. Tapi memang Allah memberikan padanya sifat-sifat ketuhanan gitu, dengan kehendak Allah. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnahnya hidup. Jadi hidup ini penuh fitnah loh. Termasuk fitnah kekayaan. Jadi kaya itu banyak membuat orang itu nggak mendapatkan kebahagiaan, tetapi mendapatkan kesengsaraan. Demikian juga kemiskinan juga sama. Jadi dua-duanya ini mengerikan. Ya, mengerikan. Makanya memang dalam hidup ini, sebatas yang saya ketahui, ya, hidup ini sebatas yang saya ketahui, itu semuanya adalah peluang. Semuanya adalah kekuatan. Semuanya adalah kebaikan. Nah, sering yang dianggap penghancur adalah penderitaan dan perjuangan. Ya kan? Ngerti contohnya ya kayak banget lah, orang rampung nih. Contohnya sing gampang bayar. Wis masalah balik napa nyong. Karena ngapa sih lah nyong urip karo jenengan, biasanya aku nganggo mobil sih malah nganggo pitontel. Ora tek, ora suti nyong. Ya kan? Nah, ini kan begitu kan? Padahal di sini ada kebaikan-kebaikan. Gak punya suami kan pahala di situ. Atau sebaliknya, si suami punya istri. Istriku udah nggak update, ya kan? Nggak update. Afkir aja deh, gitu kan? Nah, tapi kan hidup bukan hanya afkir mengafkir. Tatkala kita punya duit, punya tampang dan seterusnya, ini kan Brian gitu. Selagi dia masih mau dibimbing, ayo, masih ke surga, ayo. Ini contoh yang gampang. Contoh yang lain banyak. Tetapi di sini ada pelajaran yang besar. Tatkala dari kisah panjang, ya, pertempuran antara Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dengan Ali bin Abi Thalib. Singkat pembahasan berjalan pada posisi masing-masing. Ternyata Imran bin Muljam mengendap-endap ikut bareng sholat bersama kaum muslimin. Tatkala sholat subuh, kemudian Ali bin Abi Thalib dibunuh. Yang menjadi pembahasan adalah ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tatkala dibunuh, dia tidak berteriak, tidak melawan dan seterusnya. Tetapi dia mengatakan fustu bi rabbil Ka'bah. Aku telah sukses demi Allah yang memiliki Ka'bah. Umumnya orang kalau dibunuh lagi sholat ke priwe, tolong ya aku, ya kan? Ali bin Abi Thalib enggak, coba bayangkan. Berarti kalau kita lihat apa yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menganggap ini adalah final hidup beliau. Final. Karena beliau seorang, ya, utamanya sangat banyak lah ya. Udah final ini. Final. Nah, tatkala final dalam
dalam keadaan seperti itu apa? Dalam kasus ini apa? Ya kemuliaan dan kemenangan. Dia sebagai syahid. Dia tidak berpikir macam-macam. Nah, inilah perkara-perkara yang sesungguhnya bagi orang yang beriman itu semuanya adalah peluang kebaikan. Ya, dan biasanya orang kalau berjuang lagi susah mundur umumnya. Tetapi orang-orang yang beriman justru kalau lagi rebutan mundur. Nek rebutan berarti wis kepenak atau lagi sengsara. Genggonku, genggonku. Aku sing berhak, aku sing memiliki. Biasanya gara wis kepenak atau lagi susah. Susah kan? Lah orang beriman tatkala berjuangnya gitu, begitu lagi pada rebutan wis ngono lah. Begitu. Berarti di sini ada kekuatan. Ada apa? Kekuatan. Kita lanjut tentang Dajjal tadi. Jadi Dajjal ini adalah manusia, dan tadi tambahan di situ yaitu fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Jadi kematian pun ada fitnahnya. Tetapi fitnah kehidupan lebih ringan dibandingkan fitnah kematian. Maka jangan sampai tuh kita punya anak-anak, ya istilah zaman sekarang ini namanya bipolar. Kasihan itu. Dia memandang tatkala dia mengalami bipolar, tatkala mengakhiri hidupnya, selesai urusan. Dunia ini masih sekebul gelepung. Karena di dunia ini ada batasnya. Batas kenikmatan, gimana? Batas sakit, paling pingsan, itu ada batasnya. Ya, misalnya dioperasi nggak kuat, misalnya mungkin pertama berpeluh, obat anestesinya nggak ada, apa-apanya nggak ada, saking sakitnya mungkin pingsan dia. Itu di dunia ada batasnya. Tapi kalau di akhirat batasnya itu apa? Ini penting sekali di masa kita ini, pendampingan terhadap anak, terhadap saudara dan sebagainya. Jangan sampai karena ujian dunia membayangkan ujian akhirat lebih ringan. Nauzubillah min. Jadi makanya saya bilang daripada bunuh diri kayak gitu-gitu ya, mending cari kerjaan walaupun nggak dibayar gitu kan. Nah, ini cerita ini saya ambil dari ada seorang mahasiswi bunuh diri tuh di Magelang kalau nggak salah ya kan. Ya Allah, ya Rabbi, ini musibah berat. Ini bisa jadi dosa bersama ini. Memang yang mati satu nih, tapi kontrolnya gimana? Itu yang menjadikan ya kita bisa jadi kena dosa, atau orang tuanya juga kena dosa. Karena panjang nanti fitnahnya itu. Kalau dia sadar betapa fitnah kematian itu lebih mengerikan, dia menghadapi yang katanya bipolar itu artinya stres gitu. Stres, utek lah, mumet gitu. Ya, bingung. Ya, mungkin dia akan bersyukur dengan bipolarnya. Setelah dia ganti alam, kembali lagi ke dunia bisa nggak? Nggak bisa, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Inilah ya, kita berlindung kepada Allah. Di antaranya di sini fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Sebagai tambahan dalil dari tentang fitnah Dajjal. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, dari perkara keimanan yang harus kita imani dari perkara gaib, yaitu turunnya Nabi Isa. Ya, turunnya Nabi apa? Isa ibnu Maryam alaihissalam. Fayaqtuluhu, dan meninggalnya. Jadi Nabi Isa alaihissalatu wassalam dulu, berarti beliau saat ini belum meninggal ya. Cuma di langit gitu kan, kehidupan alam barzahiyah. Nanti turun lagi. Pas belum meninggal, pas diangkat ke langit belum nikah. Ya nanti turun, kemudian apa? Nikah. Nah, nikahnya sama siapa? Wallahu a'lam. Tidak ada hajat. Tidak hajat dan tidak perlu berdalam-dalam perkara ini. Karena ini perkara gaib. Dan nggak perlu berat-berat, misalnya ya moga-moga kalau akhwat Purwokerto misalnya nggak ada hajat ya, jadi udah nggak usah bayangin
Nggak usah bayangin mau masalah kayak gini mah. Ini kan ranahnya ranah apa? Iman. Ya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Jadi tentang turunnya Nabi Isa ini jelas-jelas dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis dan ijma' para sahabat, ijma' para salaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59, "Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidak ada di kalangan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani kecuali pasti beriman kepada Nabi Isa sebagai utusan Allah, bukan sebagai anak Allah, tapi sebagai utusannya. Qabla mautih, sebelum kematian beliau. Ya, jadi ini peristiwanya sebelum kematian beliau. Makanya di sini dipahami beliau masih hidup tapi di alam barzah. Jadi nanti meninggal beliau, turun ke dunia kemudian meninggal. Maksudnya di sini meninggalnya Nabi Isa itu tatkala turunnya, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abu Hurairah tentang masalah itu. Jadi ya, kalau sudah turun baru meninggal. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Wallahi la yanzilanna Isa ibnu Maryam hakaman adla." Demi Allah, Allah akan turunkan Nabi Isa anak Maryam sebagai hakim dan adil. Dan kalangan Nasrani pun mengimani turunnya Nabi Isa. Tetapi kalau versi mereka, ya kemudian membela dakwah mereka. Kalau yang benar bahwasanya turun nanti, itu nanti mematahkan salib-salib. Ya, mematahkan apa? Salib-salib. Sehingga tidak ada orang Yahudi ataupun Nasrani kecuali ya dia beriman kepada Nabi Isa, bahwasanya Nabi Isa itu adalah seorang nabi dan rasul. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Ya, di sini ada penjelasan tambahan bahwasanya ya Nabi Isa ini, ana Isa yabqa ba'da qatlid dajjal 40 sana. Jadi Nabi Isa ya terhitung dari sejak terbunuhnya Dajjal. Jadi Dajjal nanti akan dibunuh ya, karena dia manusia akan dibunuh. Kemudian Nabi Isa sejak terbunuhnya Dajjal diberi umur oleh Allah selama 40 tahun. Ya, selama 40 apa? Tahun. Tsumma yutawaffa, kemudian meninggal dunia, wa yusalli alaihil muslimun, dan kemudian disolati oleh kaum muslimin. Berarti Nabi Isa ya mengikut syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya yang nyolati adalah kaum muslimin. Ya, sebagaimana yang disebutkan pula oleh Imam Bukhari dalam tarikhnya bahwasanya beliau dikuburkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ini tentang Nabi Isa. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah. Ini perkara gaib yang harus kita imani, di antaranya adalah khuruj Ya'juj wa Ma'juj. Ya, kita memang tidak begitu hajat ya untuk meneliti siapakah Ya'juj dan Ma'juj. Tapi yang jelas Ya'juj dan Ma'juj itu manusia. Seperti Dajjal juga manusia. Karena banyak penelitian mengatakan untuk orang Eropa sekarang tinggal di kutub utara, nanti kutub utara itu mencair, nanti Ya'juj dan Ma'juj itu keluar begitu. Nah, hal-hal begitu tatkala nggak ada dalilnya nggak perlu. Yang wajib ya yang ada dalilnya. Jadi jadi Ya'juj dan Ma'juj ini adalah manusia. Kalau secara bahasa artinya ya goncang dia. Ya, goncang. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya.
di dalam surat Al-Kahfi ayat 93-94. Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh fal naj'alu laka kharajan ala an naj'ala bainana wa bainahum sadda. Sampai tatkala mereka di dua bendungan, maka di antara dua tersebut mereka menjumpai satu kaum la yakaduna yafqahuna qawlan. Satu kaum ini yaitu Ya'juj dan Ma'juj tersebut itu ngomongnya itu nggak bisa dipahami. Para ahli tafsir ngomongnya itu karena sangat jauhnya bahasa mereka dengan bahasa yang diketahui. Satu. Yang kedua, ya menurut ahli tafsir begitu ya, karena kecerdasannya rendah. Jadi tatkala kecerdasannya rendah, ini bahasanya nggak bisa dipahami. Cuman ini merusak ini. Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini harus beriman. Akan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya orang-orang yang beriman ini mengatakan kepada Dzulqarnain. Jadi sering Dzulqarnain itu ya dianggap sebagai Alexander the Great. Ternyata Alexander the Great sendiri, Dzulqarnain sendiri beda. Ya. Iskandar Agung ya. Memang hidup di dunia ini ya ada dua sisi. Informasi dari orang-orang kufar atau ahli kitab, kemudian informasi dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kuat-kuatan ini. Makanya kalau kita nggak kuat ilmu Qurannya, nggak kuat ilmu hadisnya, ya kemakan. Ya, kemakan. Karena nama-nama itu kan juga beredar. Ya, beredarnya ya Alexander ya. Di kalangan kaum muslimin ada Dzulqarnain. Nah, Dzulqarnain dengan Alexander beda, bukan satu orang, beda nih. Qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah satu kaum yang merusak di muka bumi ini, jadi merusak. Fal naj'alu laka kharjan, apa engkau mau ya membikin buat kami ya satu benteng, satu set, nanti kami bayar ya untuk membentengi antara kami dengan mereka. Jadi memang bentengnya itu tinggi sampai gunung ya, dan sangat keras ya, ada di dalam kitab lain nih. Di sini tidak disebutkan. Tapi yang penting bagi kita beriman tentang akan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Di dalam surat Al-Anbiya 95-97 Allah SWT mengatakan hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqq. Sampai nanti datang satu waktu dibukanya pintu ya Ya'juj dan Ma'juj, maka dia di setiap ya kesempatan dia akan berjalan dengan cepat. Maka kalau sudah keluar Ya'juj dan Ma'juj di sini, kata Allah SWT, waqtarabal wa'dul haq. Ini berarti waktu kiamatnya sudah dekat. Jadi memang benteng ini sekarang masih membentengi Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun dulu pernah Rasulullah mengatakan pintu Ya'juj dan Ma'juj itu terbuka sekecil ini, seperti mata uang. Itu dibentengi itu oleh Dzulqarnain. Dan nanti akan jebol itu. Nanti mereka bergerak dengan cepat. Ya, nah ini cara beriman terhadap hal yang gaib. Lah terkadang ya. Nah, terkadang ya namanya manusia ingin menjadikan seperti ini sebagai inspirasi. Nah, menjadi inspirasi, dibikinlah animasi. Dengan animasi bahwasanya gambarnya bentuknya yang besar, mungkin kepalanya banyak gitu. Ya. Nah, ini jangan diterima nih. Memang kadang hal-hal yang demikian ini menginspirasi ya, namanya orang di dunia ini banyak, ada yang beriman, ada yang melecehkan keimanan. Digambarkan sosok yang sangat besar. Ya, ibaratnya manusia satu jentik ya. Satu keliling ini digambarkan Ya'juj dan Ma'juj itu sosok mungkin sebesar pohon jati itu.
yang tinggi besar begitu. Wah, kepalanya ada 3 begitu dan merusak dengan kerusakan yang mengerikan. Ini nggak perlu, karena tidak ada hubungannya dengan keimanan yang dibutuhkan. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, innaha lan taqumus sa'ah hatta tara qablaha 10 ayat. Rasulullah SAW mengatakan, kalian tidak akan melihat tegaknya hari kiamat sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda datangnya kiamat kubro. Di antaranya adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kita harus beriman ya akan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dia adalah manusia. Tempatnya di mana? Wallahu a'lam. Apa di kutub utara? Ini enggak, kita enggak, karena enggak ada dalilnya. Ya, kan kutub utara mulai mencair, sehingga nanti tidak cair maka enggak ada hajat di situ. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, di antara perkara keimanan kepada yang gaib yang harus kita miliki, yaitu keimanan munculnya binatang melata. Ya, munculnya binatang apa? Melata. Ya, binatang yang melata. Namanya apa? Wallahu a'lam. Bentuknya gimana? Wallahu a'lam. Dan yang dimaksudkan dengan binatang melata ini adalah binatang yang Allah munculkan tatkala sudah hampir terjadi kiamat kubro. Dan munculnya ini sudah Allah beritakan di dalam surat An-Naml 82. Allah mengatakan, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila telah terjadi ya al-qawlu 'alaihim, jadi memang udah datang putusan Allah kepada mereka, akhrajna lahum dabbatan minal ardi, maka kami keluarkan, kata Allah SWT, binatang melata dari bumi. Nah, ini kalau mau dapat jawaban yang tepat ya, mungkin lihat penjelasan para ulama. Misalnya pertanyaan begini, binatang melata itu sekarang sudah ada di bumi atau belum? Biasanya tempat-tempat pembahasan seperti itu biasanya ada khilaf. Karena dalil di sini dikatakan ya, di sini kan Allah mengatakan, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, dan apabila keputusan sudah terjadi bagi mereka, akhrajna lahum dabbatan minal ardi, maka kami keluarkan. Nah, kalau dikeluarkan berarti sebelumnya sudah ada apa belum? Saya keluarkan dompet saya dari saku, sudah ada belum? Sudah kan? Nah, itu karena di dalam memahami segala sesuatu itu pun dengan adanya dalil kayak gitu. Mungkin para ulama akan mengatakan sudah ada dengan dalil ini, tapi pastinya nggak tahu. Yang penting dalam perkara ini nanti akan muncul ya dari bumi itu binatang melata tatkala sudah dekat hari kiamat. Nah, bagi orang-orang yang nggak beriman, saya sudah teliti bumi nggak ada kok binatangnya. Nah, atau mungkin sebaliknya lagi, hal-hal yang demikian itu nggak dibutuhkan. Yang jelas nanti tatkala jelang hari kiamat Allah akan keluarkan binatang melata dari bumi, tukallimuhum, binatang ini mau ngajak bicara, bisa ngomong. Nah, bisa ngomong. Dohirnya ya kalau bisa ngomong kepada manusia ya ngomongnya dengan kemungkinan dengan banyak bahasa. Manusia kan bahasanya banyak ya kan? Bahasanya banyak. Bahasa sedikit atau banyak? Banyak. Besok kalau di surga kita ngomong pakai bahasa apa? Kita besok kalau di surga ngomongnya pakai bahasa apa? Ya betul.
Ya memang itu hadisnya nggak sahih ya. Bahasa Arab itu adalah bahasa penduduk surga. Sehingga kalian harus pakai belajar bahasa Arab. Yang benar berdasarkan fatwa yang sudah kita pernah sampaikan itu, bahasa kita ngobrol di surga ya pakai bahasa kita tatkala di dunia. Karena bahasa ini termasuk makhluk. Ya, itu makanya yang ngomong pakai bahasa Arab hadisnya dhaif benar. Nah, begitu. Nah, berarti di sini dabah ini melata, ya, berbicara kepada manusia ini dengan bahasa apa yang dipahami oleh manusia. Begitu. Karena bahasa itu memang makhluk, ya kan? Dan bahasa intinya kan mudeng, ya kan? Jadi kalau orang mau mengganti bahasa bisa, asal diterima dan laku. Misalnya sega, ya misalnya bang pak jaluk segane, ya misalnya sing dijukut waktu. Nah, nanti akhirnya orang pak jaluk sega ngomong waktu, pak jaluk waktu nih, betul nih sega, gitu bisa diganti-ganti. Wong bahasa intinya berjalan kok. Misalnya nggak kenal sama sekali ya, mudeng ya kan bahasa gitu. Nah ini mengajak bicara terhadap manusia, ini dabah. Tukallimuhum anan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Mengajak bicara kepada manusia yang dahulu mereka tidak mau yakin dengan apa? Dengan ketentuan agama Allah. Berarti ini dabah ini sebagai disamping sebagai fitnah juga sebagai ujian ya. Ini udah berbahaya ini. Di akhir-akhir akan datangnya hari kiamat muncul dabah. Dabahnya ini ngomong, dia nggak beriman, aduh naudzubillah. Berarti ini ujian ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, di antaranya Rasulullah mengatakan, inna lan taqumu hatta taraw qabla 10 ayat. Sesungguhnya tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian melihat 10 tanda-tanda besar akan datangnya kiamat kubro, di antaranya munculnya binatang melata. Berikutnya lah hadirun azani wa azakumullah. Perkara gaib yang harus kita imani di antaranya adalah tulu'u syamsi min maghribiha. Ya, terbitnya matahari dari arah barat. Wa asbahi dzalika mimma sahha minan naql, dan yang serupa dengan ini yang dalilnya sahih. Kalau di penjelasan bukunya Syekh Shalih Fauzan, beliau membantah kebodohan berjamaah, ya, berjamaah itu artinya wong akeh, ya kan? Kebodohan berjamaah tapi bisa diwariskan turun temurun. Begitu, padahal bodoh, salah, dan mengingkari fitrah. Yang diajarkan itu bumi itu kan mengitari apa? Matahari, ya kan? Matahari berputar, ya, bergerak apa ya? Pada porosnya, ya. Itu aslinya nek bahasanya dewek ya ilmu ngedabrus gitu. Iya, betul, ilmu ngedabrus itu. Jadi yang benar bumi diem, yang berjalan matahari. Coba kalau kita di bumi pagi-pagi yang gerak matahari atau bumi? Matahari, ya kan? Kayak gitu loh. Tapi ngedabrus ini ternyata dibuang itu angel, udah kadung temancep tuh. Kita dari Adam atau dari monyet ya? Kita asalnya Adam atau monyet ya? Nabi Adam lah, ya kan? Maka sebenarnya penelitian Homo sapien, Pithecanthropus erectus dan sebagainya, penemuan opo gitu. Manusia kera, manusia berjalan tegap, manusia batu, opo gitu. Tapi diterima. Ini bikin otak itu overload gitu loh. Jadi kadang otak diisi dengan, maaf bahasa kasarnya, diisi dengan comberan gitu.
Jadi kalau otak diisi comberan ya masuklah yang namanya gebut, yang namanya bipolar, yang namanya waduh. Ya. Makanya yang paling bahaya di dunia ini bukan lemah syahwat, tapi lemah apa? Iman. Tapi yang diperjuangkan adalah lemah syahwat ya. Lemah syahwat itu berapa apa ya? Maksudnya bagi orang loh, bagi kita ya jangan gitu kan. Maksudnya kalau ada orang yang lemahnya syahwat, apa-apa. Sing berbahaya itu lemah iman. Yang dikeluhkan lemah syahwat. Yang paling laku kuku bima ya kan. Dan yang lainnya ya kan. Ngaji lah bebah. Mending oleh obat kuat. Aduh salah ini. Dan lemah-lemah yang lain, lemah ekonomi, lemah. Aduh ya Allah. Ini ya Allah. Inilah otak kita itu banyak waliyadzubillah ya, banyak comberannya. Karena banyak comberannya, bahagianya itu jauh. Ya, isinya apa? Mengeluh terus. Duitnya akeh, ngeluh. Duitnya setitik, ngeluh. Anaknya setitik, ngeluh. Anaknya akeh, ngeluh. Ngeluh toh. Santrinya setitik ngeluh, santrinya akeh ngeluh. Orang duwe santri ngeluh. Ngelah. Sudah ya, kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi di sini ya. Yaitu apa? Terbitnya matahari dari barat. Bahkan pernah ditantang, kalau memang kamu benar sebagai Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari timur. Kalau memang kamu Tuhannya, tolong terbitkan matahari dari barat. Sakit napa mboten? Gak bisa. Memang matahari itu Allah terbitkan dari timur, terus begitu. Ora tahu ganti oli, ora tahu ganti gir, ora tahu tambah bensin dan sebagainya. Coba motor kita dari sini sampai Bali misalnya, motornya girnya muter terus, sing goncet, sing bone halus, sok bekernya copot barangan. Ya Allah, itu kendaraannya. Ini gede loh, muter terus itu, nggak pernah ganti gir, ganti oli, nggak pernah itu. Ya, ditahan sedelah-delah matahari aja terbit. Ya kan? Dari pengantin anyar kan kepenginnya matahari orang terbit bengi terus dari pengantin anyar ya. Ternyata datang pagi juga ya kan. Kayak pencuri juga nggak pengen matahari terbit. Tapi ketahuan karena dia nggak tahu matahari sudah terbit, sudah siang ketika. Jadi matahari dari timur. Orang kafir tidak bisa menerbitkan dari barat karena Allah menerbitkan dari timur. Nah nanti pada hari kiamat, datang hari kiamat, terbit dari arah barat. Ya Allah ya Rabbi, ternyata yang namanya ilmuwan sering gedebrus. Ya, jadi yang bata juga kalangan ilmuwan juga. Kalau ilmuwan dengan pendekatan aja. Contohnya misalnya kita naik bis, ya kan? Udah pernah naik bis? Naik kereta udah kan ya? Udah. Keretanya cepat, bisnya cepat, pohonnya tegak, ngadeg, ya kan? Menang baik. Yang jalan bisnya atau pohonnya? Pohonnya kan? Padahal yang jalan apanya? Bisnya ya kan, itulah. Itu namanya hukum akal. Gitu. Jadi memang iman ini bukan ranah tadi, bukan ranah teknologi. Wong itu kalau baling-baling cepat itu, banter itu, nanti muternya jadi kayak balik lagi kan? Nah, apa dia balik atau tidak? Tidak. Tapi karena mata kita tidak mampu melihat cepatnya muter, tambah cepat ketika ini balik mana? Padahal enggak, itu banter itu. Ini tadilah, makanya ya Allah ya Rabbi, para ilmuwan kalau nggak belajar akidah, uteknya keriting. Persis yang dikatakan oleh Einstein. Jadi Einstein itu guru besar juga di Amerika. Ya akhirnya juga dia ngakuin karena dia tidak beriman kepada Allah, ya keriting dia itu. Naudzubillah ya Allah. Geril dunia ini. Ini peranan iman dalam kehidupan dunia. Ya.
Kalau secara hukum syariat, ini nyinggung sedikit aja, sedikit ya. Itu membuat senjata pemusnah massal itu nggak boleh, haram. Tetapi karena ya nggak bisa dibendung, muncullah nuklir. Itu kalau para pemimpin-pemimpin dunia gatel lalawis lah daripada rubes. Oh, pada mindset kok boleh dewek-dewek ya, nuklir jedut, Soviet ini terus. Lah urip nang dunia arep nggo apa? Ya kan? Itu kalau mereka gatel, karena mereka tinggal pencet tombol. Lah inilah janjane urip nang dunia kue ora angel, rezeki akeh, sing dadekna angel diantaranya uteke aja kebablasan. Ternyata apa? Kebablasan pada perkara-perkara yang harusnya bukan ranahnya otak, dia masuk di situ. Pada perkara-perkara yang haram, dia masuk di situ. Akhirnya mudaratnya kembali kepada manusia itu sendiri. Berarti yang berputar itu matahari atau bumi? Matahari ya, dari timur ke barat. Bumi tetap nek bumine melu muter dewek mumet. Kangkunge ora sida tukul. Goyang terus ya. Jadi bumine tetap kangkung ora sida tukul, iwak pedheke ora sida mendo, ya. Lah buktinya lagi nanti menjelang hari kiamat terbitnya dari barat. Ternyata di dunia ini banyak yang dilembu. Kalau bukan karena keimanan mungkin sampai mati masih kena lembuan ini. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Ya, tetapi waktunya habis. Jadi kita masih membahas, ternyata belum selesai beriman pada perkara yang gaib. Dikejar terus tetap nggak bisa. Memang ya sedikit demi sedikit ya. Insya Allah mungkin pada pertemuan yang datang kita lanjutkan lagi tentang beriman pada yang gaib, yaitu sampel-sampelnya. Contoh-contohnya ini saja. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan datang dari saya sendiri, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau menyakitkan, al-afu minkum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.